Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina bini'matil iman wal islam wa bini'matil ukhuwah fa asbahna bini'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar jamaah semua, insyaallah sehat walafiat dan mudah-mudahan semakin semangat. Segala puji dan syukur mari kembali dan senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di samping populer dengan sebutan Sayyidus Syuhur, panglimanya, tuannya semua bulan. Bulan ini pun dikenal secara populer dengan sebutan Syahrut Tarbiyah, bulan pembinaan. Dan bulan Ramadan juga populer dengan sebutan bulan ukhuwah. Inilah tema yang kita bahas pada kajian Ramadan malam ini. Bahwa Ramadan membentuk ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali mari kita introspeksi dan semakin pandai mensyukuri segala nikmat dengan relahi, terutama nikmat beriman menjadi umat Islam, yang dengannya Allah seru kita semua untuk menegakkan siam puasa sebulan Ramadan ini. Dengan hadap dan tujuan yang mulia agar kita menggapai derajat takwa, derajat yang tertinggi yang mungkin kita capai sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu semua sadar bahwa derajat takwa merupakan derajat yang tertinggi di mata Allah. Dan kita semua sudah sering mendengar ayatnya. Bahkan karena sudah sering diulang, barangkali kita pun sudah menghafalnya, di mana Allah lah yang telah berfirman melalui surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat 13. Yang di tengah ayat ini Allah menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia diandalkan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk maksud dan tujuan itulah puasa sebulan penuh ini Allah syariatkan hanya untuk kita, orang beriman, hamba-hamba Allah pilihan. Dan ternyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk mencapai derajat takwa bukan sesuatu yang mudah. Itulah sebabnya Allah lah melalui manhajnya mengemas ibadah puasa selama sebulan Ramadan, sebulan penuh.
yang kemudian diiringi dengan ibadah-ibadah unggulan lainnya. Di samping banyak tilawah membaca Al-Quran, banyak berzikir, mengingat Allah, banyak beristighfar, malam harinya kita tersupport untuk menjadi orang-orang soleh dan soleha, menegakkan qiyamul lail, atau yang populer sekarang dengan sebutan salatul tarawih, salat witir, di samping membaca dan terus Al-Quran, banyak berzikir, doa munajat, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan siam, bukan hanya menyadarkan kita bahwa kita senantiasa diintip, dilihat, dan diawasi oleh Allah Subhanahu Tabaraka, sehingga kita menjadi semakin berhati-hati dalam bertindak, berperilaku, dan melakukan sesuatu. Tapi dengan puasa yang hakikatnya adalah menahan diri dari lapar dan dahaga, juga hubungan seksual dari sejak subuh minimal hingga sampai maghrib. Maka saat kita semua merasakan lapar dan dahaga itulah kita jadi ingat kepada keluarga, kerabat, saudara, teman, sejawat yang mungkin kondisinya jauh di bawah kita, yang serba kekurangan dalam kesehariannya, yang lebih sering lapar dan haus daripada kenyang makan dan minumnya. Itulah sebabnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pantaslah jika puasa Ramadan adalah salah satu atau dapat dikatakan satu-satunya syarat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tujuan asasinya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa merupakan derajat tertinggi yang mungkin bisa kita raih. Dan ternyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, boleh disimpulkan takwa bukan hanya karena takut dan dekatnya kita kepada Allah, yang populer disebut hablum minallah, tapi yang namakan takwa juga harus dikuatkan dan disempurnakan dengan hablum minannas, hubungan kita terhadap sesama manusia, apalagi terhadap umat Islam, saudara kita seiman, apalagi terhadap keluarga dan kerabat sendiri. Dan itulah sebabnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat kita berpuasa, sehingga kita merasakan lapar dan dahaga, dan itu sengaja kita melakukannya, akan menyadarkan kita kepada mereka orang-orang yang kelaparan, yang sering lapar dan haus. Sehingga kita mendapat arahan, mendapat support untuk merhatikan mereka. Bukan hanya berimpak dan bersedekah, tapi bahkan sampai Nabi kita para bertutur dalam hadis yang begitu populer, man fattoroso iman, barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberikan makan berbuka kepada mereka yang berpuasa. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kana lahu mithlu ajrih. Maka bagi orang yang memberikan hidangan makan berbuka puasa bagi orang berpuasa itu, akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Zara'ana la yangkus min ajri shaim syai'a. Di mana tidak dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi yang berpuasa tetap dengan pahala secara sempurna. Tetapi kita yang memberikan hidangan makanan untuk berbuka ternyata mendapat pahala yang serupa. Pahala yang sama dengan mereka yang berpuasa, yang menahan makan, minum, lapar, dan dahaga sejak subuh hingga waktu maghrib. Inilah tuntunan Islam yang begitu sempurna, yang tidak hanya menyadarkan kita, tapi mensupport kita untuk berlomba dalam melakukan kebaikan.
Maka berikutnya jamaah sekalian yang berbahagia. Karena kita sadar bahwa takwalah merupakan derajat yang tertinggi di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian puasa sebulan Ramadan yang akan mengantarkan kita kepada takwa. Maka mari kita tadabburi dan kita camkan bersama sebagian ayat-ayat takwa yang menjelaskan tentang kriterianya. Tentu kita semua sudah menghafal surah Al-Fatihah dan kemudian ayat-ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu tabaraka wa taala berfirman di pangkal surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maksud dan kandungannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa yang Allah maksud dengan orang yang bertakwa di ayat pertama surat Al-Baqarah ini? Maka langsung Allah jelaskan pada ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa, yaitu mereka yang tingkat tertinggi di mata Allah. Yang karena ketawanya kelak Allah akan jamin mereka semua dengan surganya. Adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Yang betul-betul yakin dengan Allah. Dengan keesaannya. Dengan kekuasaannya. Yang sekarang kita belum mampu melihatnya secara kasat mata. Tapi kelak ketika kita masuk ke dalam surganya, kita akan diperlihatkan oleh Allah. Wajahnya yang mulia dan sempurna. Tapi kita meyakini keberadaannya. Dengan alam jagat raya dan makhluk cipta yang luar biasa ini. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, meyakini hal-hal yang gaib. Termasuk beriman kepada hari akhir. Beriman kepada surga dan neraka. Inilah yang menjadi fondasi dan asasinya. Tapi orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat yang tertinggi yang dengan Allah kelak akan jamin dengan surga. Salah satu muwasafat dan kriterianya adalah wa yuqimunas shalah. Dan mereka orang-orang yang selalu senantiasa menegakkan salat. Salat-salat yang wajib. Waktu termasuk Jumat bagi yang laki. Dan akan menyempurnakannya dengan salat-salat yang sunnah. Salat-salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Dan salat yang paling utama itu adalah salatul lail. Karena dalam riwayat Imam Muslim bersabda, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat yang fardu adalah salat malam. Namun tidak semua kita memiliki kebiasaan dan kemampuan melakukan dan menegakkannya. Tapi Ramadanlah yang membingkai dan mensupport kita, mengkondisikan kita untuk berusaha menegakkannya yang Allah mudahkan pelaksanaannya. Allah syariatkan melalui Rasulnya. Allah contohkan Rasul dan para sahabatnya di mana salat malam itu yang di bulan Ramadan sebenarnya salat tarawih. Waktunya dimajukan di awal waktu ba'da salat isya dan sunnahnya. Inilah satu di antara sekian banyak kita fahami bahwa Ramadan populer dengan sebutan Syahrut Tarbiyah, bulan pembinaan.
yang mungkin kita jarang menegakkan sholat malam. Tapi Ramadan mengkondisikan kita, mengajak dan mensupport kita untuk selalu menegakkan sholat tarawih yang ia juga disebut dengan istilah qiyamul lail. Atau sholat malam itu sendiri yang waktunya dikedepankan. Bahkan sholat tarawih yang pada asalnya para sahabat lakukan dengan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Maka di zaman sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, mereka disatukan dalam satu shaf, dalam satu jamaah. Dan apa yang menjadi wasiat dari Umar bin Khattab sebagai khalifah, kemudian diikuti oleh para sahabat dan generasi berikutnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan hingga kini. Sehingga sholat tarawih kemudian pada umumnya bisa dilaksanakan secara berjamaah. Maka jika dalam sehari-hari tidak banyak yang mampu mengikuti sholat berjamaah, padahal mungkin semuanya sudah sadar dan tahu. Nabi kita pernah menyatakan, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadli bisab'in wa 20 darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sampai 27 kali lipat atau derajat. Maka Ramadan tidak hanya mensupport kita untuk lebih dekat dan takwa kepada Allah, tapi membuat kita semakin taat dan rajin beribadah di masjid dengan menegakkan sholat-sholat fardu secara berjamaah, semacam maghrib dan isya, juga subuh, dan ba'da sholat isya. Umumnya kita masih mampu menegakkannya dan disempurnakan dengan menegakkan sholat tarawih dan witir. Maka pantaslah kalau Ramadan kemudian dikatakan mampu membentuk ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana kalau ada syariat ketika kita lapar, ingat kepada mereka yang kekurangan, yang sering lapar dan dahaga. Di mana dengan sekedar memberikan hidangan berbuka, kita akan dapat pahala sama dengan yang berpuasa. Tapi kemudian di bulan Ramadan ada sebuah istilah yang juga populer dengan sebutan iftar jama'i atau bukber, buka puasa bersama. Lagi-lagi ini mengingatkan kepada kita, Ramadanlah bulan ibadah yang mampu membentuk ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita pun disadarkan oleh Allah melalui musibah dan virus yang mewabah ini, di mana untuk sementara Ramadan tahun ini kita mendapat arahan dari ulama untuk tidak sholat berjamaah di masjid, tidak mendengar sholat tarawih, sholat idul fitri adalah untuk kemaslahatan. Tapi dalam kondisi normal, Ramadanlah yang bukan hanya mengajak kita menjadi lebih dekat dan taat kepada Allah, menjadi yang bertakwa, tapi Ramadan yang untuk kita untuk membentuk tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Maka kembali ke surat Al-Baqarah. Di antara muwasafat atau karakteristik orang yang bertakwa yang kelak Allah akan jamin dengan ketakwaan menuju surga, di samping fondasinya adalah iman. Yang kedua, menegakkan sholat, terutama sholat yang wajib, sholat yang fardu, yang merupakan ibadah yang paling pokok dalam syariat. Ibadah yang paling pertama akan dihisab di yaumul kiamat nanti. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Ayat ini lebih mengarah kepada kewajiban zakat.
Maka orang yang bertakwa di samping beriman, menegakkan sholat, juga membayar atau mengeluarkan zakatnya. Tapi zakat itu beraneka ragam. Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat perniagaan. Dan terkait dengan bulan Ramadan, kita mengenal ada yang namanya zakatul fitri atau zakat fitrah kalau di Indonesiakan. Nah, lagi jamaah sekalian, kalau dalam sehari-hari kita disupport untuk berbagi, untuk peduli, untuk empati, dengan memberi makan hidangan pada mereka yang berpuasa. Tapi mari kita teliti dan kita sadari di balik hikmah zakat fitrah atau zakat fitri ini. Maka dalam disebutkan bahwasanya faradha Rasulullah SAW zakat al-fitr. Bahwa Rasulullah itu memfardukan, mewajibkan bagi setiap kita untuk membayar zakat fitrah. Bisa sejak awal Ramadan, utamanya di akhir Ramadan. Yang penting sebelum ditegakkan sholat Idul Fitri, apa maksud dan tujuannya? Nabi katakan, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath. Pertama, dengan membayar zakat fitrah dan mengeluarkannya, memberikan makanan pokok, berfungsi sebagai pembersih bagi yang berpuasa, bagi kita semua, dari setiap perkataan dan perbuatan yang keji, yang kotor, yang tidak berguna. Ini salah satu fungsi dan hikmah asasinya. Tapi ternyata Nabi kemudian menyatakan wa tu'matan lil masakin. Bahwa zakat fitrah itu disyariatkan, difardukan agar ia menjadi hidangan, menjadi pemberian makanan bagi orang-orang yang miskin, bagi orang yang membutuhkan, agar saat mereka berhari raya tidak dalam keadaan kelaparan, agar mereka ikut berbahagia sama seperti umum kita umat Islam yang berkelebihan rezeki, sehingga hari raya tidak menjadi hari tangis bagi mereka, tapi agar mereka turut berbahagia sama seperti kita semua. Isyarat ini juga telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari hadis yang sahih. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bahwa bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua masa kesenangan, dua masa kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi, idza aftara fariha bi fitrih. Bahwa orang berpuasa itu ketika ia berbuka, maka ia senang, bahagia dengan berbukanya itu. Nah, masing kita sadar untuk yang poin pertama ini. Dan kita semua insya Allah merasakannya. Kita semua merasa senang dan bahagia saat berbuka di waktu begitu masuk waktu maghrib. Begitu adzan maghrib dikumandangkan. Itulah tegukan makan dan minum yang begitu nikmat kita rasakan setelah kita menahannya sejak waktu subuh. Itulah kebahagiaan yang tiada tara yang kita rasakan. Idza aftara fariha bi fitri. Tapi perhatikan kalimat ini. Ketika berbuka, ya senang, bahagia dan berbukanya. Bisa juga ditafsirkan ketika berhari raya. Setelah sebulan berpuasa, ya berbahagia, bergembira dengan hari rayanya. Sehingga kita sadar, saat kita merayakan Idul Fitri, salah satu sunnahnya adalah hendaklah kita mencicipi hidangan, makan atau minum, berbuka di pagi hari. Hari kemenangan, hari kebahagiaan kita. Untuk mengisyaratkan bahwa hari itu bukan bulan Ramadan, bukan bulan puasa lagi. Tapi itu adalah hari raya, hari kemenangan umat Islam, hari kebahagiaan umat Islam. Maka jangan sampai ada yang masih bersedih karena kekurangan, tidak punya beras dan tidak punya apa yang mereka makan.
Inilah satu di antara sekian banyak hikmah. Sehingga Ramadan betul-betul membentuk ukhuwah Islamiyah. Agar seluruh umat Islam termasuk fuqara masakin bersama dengan kita. Di samping mandi basah. Dan sunnahnya mengenakan baju yang terbaru, terbaik yang kita miliki. Kemudian sunnahnya berhari raya adalah menyantap hidangan. Berbuka di pagi hari. Makan atau minum sebagai pertanda, itulah hari raya, itulah hari kemenangan kita umat Islam orang beriman. Itulah hari fitri, hari di mana Allah membolehkan kita kembali untuk makan dan minum. Dan bahkan kita dilarang, diharamkan sengaja berpuasa pada hari itu. Baru kemudian yang kedua Nabi menyatakan, wa idza laqiya rabbah fariha bisawmi. Dan kebaikan kedua adalah bagian berpuasa nanti. Ketika ia bertemu dengan Tuhannya, ia akan berbahagia, senang dengan hasil puasa sebulannya itu. Inilah harapan kita semua. Sehingga kita tidak hanya senang bahagia saat berbuka di waktu maghrib, kita tidak hanya bahagia saat berbuka di hari di Idul Fitri, di hari kemenangan kita. Tetapi tentu kita sangat berharap, seperti yang Allah menulis nabinya, kita pun kelak akan berbahagia. Dengan hasil perjuangan ibadah yang kita lakukan, terutama melalui ibadah puasa dan ibadah menyertainya, karena Allah kelak akan jamin kita dengan surganya. Yang dalam hadis yang sahih disebutkan ada sebuah pintu yang Allah menamakannya dengan pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhus shaimun, di mana akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut semua orang-orang yang berpuasa. Jika mereka masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut, uglik, maka kemudian ditutuplah dan tidak ada orang lain bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Maka sebagai renungan dan penutup untuk melengkapi kajian kita ini, mari kita perhatikan sekarang apa yang Allah firmankan melalui surat Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat yang 102, di mana ayat ini termasuk ayat yang selalu Nabi ulang dan dibaca di pangkal khutbah atau ceramahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang telah beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati tinggalkan dunia ini kecuali kalian menjadi umat Islam, menjadi orang istiqomah, orang-orang yang berserah diri. Inilah satu pesan mulia yang Allah sampaikan hanya kepada kita, orang-orang pilihan, orang beriman, agar kita betul bertakwa, yang itu tidak mungkin kita raih. Tidak mudah kita raih, kecuali dengan jalan syariat Allah. Salah satunya adalah ibadah yang paling efektif bernama puasa. Menariknya adalah pada ayat berikutnya, di ayat ke-103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian semua bercerai-berai. Bahkan kemudian Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu di zaman Zaliyah, di zaman jahiliyah, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Satu kabilah, satu suku dengan yang lain. Lalu Allah lah yang mempersatukan hatimu dengan iman, dengan syariat Islam. Sehingga dengan karenanya kamu menjadi
bersaudara. Inilah nikmat berukhuwah. Ila akhiri al-ayat. Dan ternyata masih melalui surah Ali Imran. Di ayat ke-133 dan selanjutnya masih ada kaitannya dengan masalah takwa yang kita disuruh untuk banyak mengampuni kepada Allah, bersegera untuk mendapat ampunan dari Allah, dan mendapat surga yang luasnya surga langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian rizki, orang-orang yang banyak berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Inilah satu di antara sekian banyak kriteria orang-orang bertakwa yang dengannya Allah kelak jamin dengan surganya. Dan satu lagi sebagai penutup, Allah pun telah berfirman melalui surat Az-Zariyat, surat ke-51, di ayat ke-15, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu kelak akan berada dalam surga-surga yang penuh dengan taman-taman, penuh dengan mata air, yang ternyata salah satu muwasafat dan karakter mereka adalah tersebut dalam ayat yang ke-19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak yang mereka sisihkan buat orang miskin yang meminta-minta dengan sengaja, maupun buat orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi ada satu kesimpulan jemaah sekalian, orang bertakwa adalah orang-orang yang pandai berbagi, memberi dan peduli. Tidak hanya kepada mereka yang sengaja meminta-minta, tapi mereka orang yang mengerti siapa yang mesti beri, walaupun tidak minta-minta karena menjaga kehormatan dirinya. Maka sebagai renungan penutup, pantaslah kalau kita dapati keterangan bahwa di antara hal yang pertama Nabi pernah sampaikan saat beliau memasuki kota Madinah, beliau menyatakan, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, salinglah bersapa, salinglah mendoakan. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan salinglah berbagi hidangan, memberi makanan. Dan yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. 3 hal yang bersifat hablum minan nas. Baru yang keempat Nabi nyatakan, wasallu bil laili wan nasun. Dan salat kamu di malam hari saat umumnya manusia lagi tertidur lelap, maka Nabi menjamin, tadkhulul jannata bisalam. Kalian pasti akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Inilah indahnya Islam yang melalui Ramadan membangga kita menjadi orang-orang yang taat, yang dekat, yang bertakwa. Dan Ramadan betul-betul membentuk ukhuwah Islamnya yang patut kita jaga, kita pelihara, dan kita syukuri. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa dan pandai menjalin ukhuwah yang dengannya Allah muliakan kita dunia, dan Allah akan bahagia dengan balasan surga terbaiknya bersama keluarga, bersama para nabi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz ilmunya. Ustaz, ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan? Boleh Ustaz? Mudah-mudahan bisa terjawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang bertanya dari Bapak Barkah. Ya. Untuk sholat tarawih itu apakah setara dengan sholat tahajud, sehingga kalau sudah sholat tarawih itu tidak perlu sholat tahajud lagi, Ustaz? Ya. Bismillah. Sholat tarawih sebuah istilah untuk qiyamul lail atau sholatul lail di bulan Ramadan.
Itulah yang kita pahami sebagai syahrut tarbiyah, bulan pembinaan. Akan tapi sering muncul pertanyaan kayak yang barusan, apakah setelah sholat taraweh masih memungkinkan kita untuk menegakkan sholat tahajud? Nah, sholat tahajud sebuah istilah bagi sholat malam qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur di ujung malam sebelum masuknya waktu subuh. Nah, apakah memungkinkan kita masih sholat tahajud? Jawabannya mungkin. Kenapa? Walaupun ada hadis yang menyatakan, hadis Aisyah namanya, atau hadis fi'li, perbuatan Nabi, tapi Aisyah yang menyatakannya. Bahwa di bulan Ramadan lainnya, jangan kau tanya panjang bagusnya Nabi sholatnya, katanya cuma 11, 443. Itu hadis fi'li. Perbuatan Nabi, tapi Aisyah yang menyatakannya. Namun, jamaah sekalian, ada hadis qauli. Hadis yang langsung disebutkan oleh Nabi tentang sholat malam ini. Yang Nabi menyatakan, sholatul laili masna masna. Bahwa sholat malam itu 2 salam, 2 salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka umumnya para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan satu yang bisa dibuka dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, dari hadis yang barusan kita sebutkan, hadis qauli, hadis yang langsung Nabi sabdakan, dapat diambil kesimpulan bahwa sholat malam itu tak terbatas jumlahnya. Sholat malam itu 2 salam, 2 salam. Jadi tidak absolut yang tadi Aisyah katakan sholat malam itu cuma 11. Tapi kalau mau memilih hadis yang kuat memang 11. Tapi tidak absolut. Kenapa? Karena dari kata-kata sholatul laili masna masna ini, sholat malam 2-2 itu artinya apa? Jika kita bangun di tengah malam, baru sholat 2 rakaat saja, tapi kemudian hampir masuk waktu subuh, ada isyarat dari Nabi, segera kau tutup dengan sholat witir, walau cuma 1 rakaat. Berarti baru 3 rakaat. Tapi kalau kita baru menegakkan sholat tahajud, 2 rakaat, 2 rakaat, baru 6 rakaat. Tiba-tiba hampir masuk waktu subuh, padahal misalnya kita belum witir, belum sahur. Maka walaupun baru 6 rakaat, segeralah kita tutup sholat tahajud dengan witir 1 rakaat. Totalnya cuma 7. Itu jika saat tarawih kita belum menutupnya dengan witir. Tetapi apabila di awal waktu setelah sholat isya, kita sudah sempat sholat tarawih, baik di masjid maupun di rumah, berjamaah maupun sendirian, dan kita sudah menutupnya dengan witir, maka setelah kita tidur, kita terbangun, kita menegakkan sholat tahajud 2 rakaat, sampai waktu sahur atau sampai menjelang subuh, maka kita tidak perlu mengulang, tidak perlu menegakkan sholat witir lagi. Karena cukup dengan sholat witir yang sudah kita lakukan bersama tarawih di awal waktu setelah sholat isya. Karena Nabi menyatakan, la witrani fil lail. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan begini. Sholat tahajud atau qiyamul lail itu tak terbatas. Bahkan dalam hadis kan dikatakan Nabi itu cuma keluar bersama para sahabatnya cuma di malam pertama dan malam kedua saja. Di malam ketika para sahabat semakin membanjiri masjid, semakin memamurkan dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi malam waktu subuh para sahabat bertanya, Anda tidak keluar bersama kami? Nabi cuma memberikan jawaban secara simbolik, kalian Masya Allah betul-betul bersemangat, tapi aku khawatir karena semuanya kalian nanti sholat tarawih, sholat malam itu akan menjadi wajib. Tapi ada sebetulnya rahasia di balik itu semua. Nabi sudah punya kebiasaan sholat tahajud, sholat sendiri yang begitu panjang dan bagus. Sehingga tidak mesti dilakukannya sholat tarawih di awal waktu. Tapi Nabi tidur di awal waktu dan menegakkan qiyamul lail, sholat tahajud setelah tidur di 1/3 malam terakhir. Begitu panjang dan bagus sampai
bengkak-bengkak kakinya hatta tatafattar qadama. Itu yang pertama. Jadi qiyamul lail tidak terbatas. Cara kedua, kalau kita sudah menegakkan sholat terbit waktu beserta witirnya, jika kita bangun sholat tahajud tidak perlu mengulanginya, tidak perlu sholat witir 2 kali. Tapi bisa kita lihat dengan cara yang kedua seperti yang di Saudi Arabia. Mereka setelah sholat isya bersama-sama sholat tarawih bersama imam pertama sampai 10 rakaat. Sekitar jam 11 malam mereka pulang ke hotel masing-masing. Lalu sekitar jam 1 malam mereka kembali ke masjid untuk melanjutkan qiyamul lailnya bersama imam yang baru. Sekaligus ditutup dengan witir. Dengan demikian, cara ini juga bisa kita pakai. Setelah sholat isya, kita bisa tegakkan sholat tarawih, misalkan 8 rakaat, tanpa kita tutup dengan sholat witir. Dengan sebuah harapan, jika nanti kita sudah punya dan mampu bangun jauh sebelum subuh, kita bisa menegakkan sholat tahajud sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita, lalu baru kita tutup segalanya dengan sholat witir. Jadi sholat witir bisa ditunda pelaksanaannya setelah sholat tahajud jika kita tidak melakukannya setelah tarawih. Akan tetapi, jika setelah sholat tarawih kita sudah tutup dengan witir, setelah tertidur dan kita bangun, kita masih boleh menegakkan sholat tahajud, tapi tidak perlu sholat witir lagi, karena tidak ada 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Mudah-mudahan menjadi jelas, insya Allah. Alhamdulillah. Sekolah satunya. Ya, kita akhiri kajian pada malam hari ini. Semoga kajian pada malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, dan amin. mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.